Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia, selamat mendengar di Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda topik, Anda butuh ide baru. Ada sebuah artikel di internet yang mengatakan bahwa seiring dengan perubahan zaman, ketika Anda membuka lembaran-lembaran majalah desain interior sekarang ini, Anda akan melihat banyak foto modern dari lantai kayu sampai dengan meja marmer yang indah. Tetapi mungkin Anda akan memperhatikan bahwa hanya segelintir foto-foto karpet. Di zaman sekarang ini, industri karpet benar-benar mulai menghilang. Namun tanpa diduga, seorang desainer karpet yang baru berusia 22 tahun berhasil mengubah seluruh industri karpet hanya dalam beberapa tahun ke depan. Kisah Jen Case dimulai ketika dia secara tidak sengaja bertemu dengan bos sebuah pabrik karpet di Nepal. Bos pabrik ini sudah mau pensiun dan bertanya apakah dia ingin mengambil alih. Tanpa pikir panjang, dia langsung menyetujui dan menggunakan uang warisan ayahnya untuk membeli pabrik karpet ini. Namun, dia tidak menyangka setelah dia mengambil alih, industri karpet berangsur-angsur menurun pasarnya dan menjadi semakin tidak populer. Pengoperasian pabrik yang baru diambil alih semakin sepi. Melihat karirnya yang akan segera berakhir, Jen Case tiba-tiba mendapat ide baru dan mengambil keputusan berani dan beresiko. Dia membuka desain karpet baru dan menggunakan sisa dana terakhirnya untuk menyewa fotografer mahal mengambil foto karpet dari sudut pandang yang berbeda. Jen Case berkata, "Tujuan saya adalah mendefinisikan ulang apakah itu karpet. Membuat karpet sesuai untuk zaman sekarang di abad ke-21 dan membuatnya dapat dipahami oleh kaum-kaum anak muda." Ketika Jen Case merilis foto seni karpet barunya, hal itu langsung menimbulkan sensasi di industri dan berhasil membuat sebuah merek karpet. Mendirikan beberapa ruangan pameran untuk menghadirkan karpet ke rumah tangga dengan cara yang unik. Teman-teman terkasih, dalam hidup kita sering menjumpai saat-saat di mana kita berada dalam kebingungan dan tidak ada jalan keluar. Pada saat itu, jika kita dapat memiliki ide yang baru atau keputusan yang tepat, hal itu dapat membantu kita membalikkan kondisi. Seperti halnya Jen Case dalam cerita ini, di saat kritis, sebuah ide dan keputusan tak terduga tiba-tiba membalikkan kemunduran industri karpetnya, menjadikannya salah satu legenda di industri karpet. Namun, pertanyaan sebenarnya adalah, bagaimana kita bisa memiliki kebijaksanaan untuk memunculkan ide-ide hebat di saat-saat kritis? Ada kisah yang sangat terkenal di dalam Alkitab. Suatu hari ketika Tuhan bertanya kepada Raja Salomo, apa yang diinginkannya? Raja Salomo tidak meminta kekayaan, umur panjang, atau kehancuran untuk musuh-musuhnya. Allah mendengarkan doanya dan berkata, "Karena kamu tidak meminta keabadian atau harta untuk dirimu sendiri, tetapi hanya meminta hikmah kebijaksanaan untuk umatku, maka aku juga akan membalasmu dengan harta dan kehormatan yang tidak kamu minta. Sehingga tidak akan ada raja sepertimu selama kamu hidup di bumi." Oleh karena itu, Raja Salomo memiliki kebijaksanaan yang tak tertandingi dan membuat banyak keputusan yang tepat di momen kritis, membawa kemakmuran bangsa Israel ke puncak tertinggi dalam sejarah. Teman-teman terkasih, dengan adanya kebijaksanaan, Anda sudah memiliki segalanya. Karena Anda memiliki kebijaksanaan, Anda akan memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah, mengelola, menjalankan, dan menerima berkah. Hidup Anda akan mulai mengalami peningkatan produktivitas, dan keajaiban demi keajaiban pasti akan terjadi. Cara mendapatkan hikmah adalah dengan memintanya kepada sumber hikmah, yaitu Tuhan. Hari ini, marilah kita semua belajar dari Raja Salomo untuk memohon hikmah dari Tuhan. Saya percaya ketika kita melakukan ini, Tuhan akan memberi Anda pahala,
memberi Anda visi dan perspektif yang berbeda, dan membawa strategi dan metode yang berbeda ke dalam hidupmu. Dan pekerjaanmu menjadikan Anda semakin unggul dan cemerlang. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan, yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari, supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.